Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kota Tasikmalaya. Saya sangat mengapresiasi hadirnya program RW Istimewa yang digagas oleh Radar TV bersama Asosiasi RT RW Kota Tasikmalaya. Program ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap semangat gotong royong, inovasi warga, serta kepemimpinan yang tumbuh dari lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu RW. RW adalah ujung tombak pembangunan dan kunci harmonisasi warga. Dengan adanya program ini, saya berharap akan lahir RW-RW inspiratif yang menjadi teladan bagi daerah lain. Pemerintah Kota Tasikmalaya mendukung penuh inisiatif ini sebagai bagian dari gerakan kolaboratif menuju kota yang lebih inklusif, partisipatif, dan sejahtera. Terima kasih untuk Radar TV dan Perkumpulan Asosiasi RT RW ARWT Kota Tasikmalaya. RT RW Istimewa untuk Kota Tasik Maju. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandu Kema Pasya, kamu ketahuan buang sampah. Emang kenapa? Kan emang sampah harusnya dibuang. Kamu belum tahu aja ini sampah bisa kita ubah jadi nilai yang berharga, Pandu. Masa? Kamu belum tahu? Enggak tuh. Udah, ikutin Asara aja sekarang. Iya. Pandu Kema Pasya, inilah tempat yang mau Asara Asmara tunjukin ke kamu. Lah, emang kita di mana, Kok di sini sih? Kita lagi ada di RW 11, Kelurahan Panyingkiran, tepatnya di Bank Sampah dan di TPS 3R Mandiri. Wah. Penasaran kan, Pandu? Makin penasaran lah. Oke, pemirsa di rumah penasaran juga? Ikuti kegiatan Asmara dan Pandu dalam program RW Istimewa. Nah, pemirsa, Asara dan Pandu nih mau tanya-tanya seputar Bank Sampah dan TPS 3R Mandiri. Dan kebetulan ini Asara sudah bersama Bapak Lurah Maman. Dan di sebelah Pandu ada siapa nih? Ada Pak RW Burhanuddin atau yang diakrab Pak Selo. Yeah. Selo. Ya. Tapi Selo sendiri apa sih? Hah? Selo. Oh, Selo mah merek perusahaan. Oh, Tapi anaknya anak saya nama. Selo. Iya. Oke, kalau ini Selo, kalau ini Selo wae. Sela. Enggak, beda. Enggak usah kayak Beda, gitu. ya. Beda, ya. Oke, kita langsung tanya aja deh perihal TPS nih tentang sampah karena ini menarik banget ya, apalagi tadi Pandu buang sampah sembarangan. Kita edukasi sampai bermanfaat lah. Iya. Ya, Pak, ya? Iya. Jadi karya. Karena ini baru pertama kali kok ngajak ke tempat sampah sih. Ngapain? Tahan aja, nanti kita bakal bahas dulu bareng Pak Lurah sama Pak RW. Boleh deh. Siap. Yang mungkin yang pertama nih Pak Lurah, tadi kan kita udah lihat masyarakat di luar mengumpulkan sampah dan inilah tempat pemilahan. Nah, untuk antusias sendiri masyarakat saat ini sejauh ini seperti apa sih Pak Lurah? Untuk antusiasme masyarakat terkait program terutama untuk pemilahan sampah ya dari sumber atau dari rumah, itu juga program pemerintah Kota Tasikmalaya karena isu strategis Kota Tasikmalaya yang darurat sampah ya tahun-tahun ke belakang
kami melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, mana yang bisa dimanfaatkan atau menjadi penghasilan bagi masyarakat, terutama meningkatkan derajat kesehatan juga, lingkungan juga bersih gitu kan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Oke. Memilah sampah Memilah dari sampah. rumah. Betul nih. Ini sebagai Pak RW sendiri, Pak. Iya. Ini melihat menyikapi sampah-sampah dari warga sekitar gimana nih, Pak? Kalau bagi kami selaku ketua RW sangat senang dari Ya. warga memilah dari rumah untuk mengurangi pembuangan ke Ciangir. Oke. Nah, jadi sebagian dari rongsoknya itu kan dari warga nih Ya. datang ke sini kita timbang, kan ada hasil ekonomis buat tabungan. Di sini ada nanti tabungannya. Oh, ada tabungannya tabungannya. juga. Tabungan. Ada Bank karyanya, Mandiri, ada hasilnya, Bank Sampah ada Mandiri. tabungan. Iya. Jadi tabungan itu nggak berupa uang aja, tapi Nah, sampah juga bisa. Iya. Jadi dari warga itu. Oh, dari Jadi kan warga, dipilah yang kalau disebut rongsoknya ditimbang di sini. Nah, pakai tabungan itu kan lumayan. Oh, iya benar Bisa sih. buat kita bayar token. Oh, Token, Iya. apalagi tuh? Nah, misalkan bisa kita beli beras, Ya. dari bisa hasil dari situ. Minimal meser beas-beas wae mah. Berarti, tapi Pandu bisa ditimbang nggak Pak nanti? Oh, bisa juga. Alhamdulillah hanya adanya ini kami sebagai ketua RW sangat bangga sekali. Ya. Warga pun senang, tetap antusias warga memilah dari rumah ke sini karena ada ekonomis penghasilan itu hasilnya Luar biasa. Oke, Pak Lurah, Siap. harapannya sendiri ke depannya Bank Sampah dan TPS 3R ini menurut Pak Lurah seperti apa dan harapannya bagaimana, Pak? Untuk harapan kami selaku Kelurahan Panyingkiran ya, selaku pemerintahan kelurahan, apa yang telah dibangun oleh pemerintah pusat melalui program Kotaku ini bisa berlanjut ya sampai mungkin masyarakat bisa memilah sampah mana yang bermanfaat bagi masyarakat bisa ditabungkan seperti yang dikatakan oleh Pak RW. Dan selanjutnya mungkin ke depan juga kami menghimbau kepada masyarakat Kelurahan Panyingkiran untuk bisa memilah sampah dari rumah dan bisa dijual ya ke TPS 3R ini selaku bank sampah induk di Kelurahan Panyingkiran. Tuh, kalau sampah aja bisa bermanfaat, apalagi saya, sampah masyarakat kan gimana Pak? Sampah masyarakat. Tentu ini juga menjadi ini ya motivasi dan wah ini harus jadi Betul. ini ya pionir Yes, ya. untuk RW yang lain. Jadi makin tertarik nih buang sampah, sampahnya jangan dibuang sembarangan, tapi dikumpulkan dan bisa menghasilkan. Mantap. Kita ikutin Betul. seterusnya keseruan-keseruan kita pada hari ini apa ya? Yes, ya di RW istimewa. Barangkali ini salah satu TPS 3R di Cipanjer ini sudah memberikan peran yang sangat signifikan untuk pengurangan sampah di Sumber, khususnya bagaimana memanfaatkan dan mendaur ulang kembali sampah organik dan sampah anorganik. Di sini bisa dilihat bahwa produk-produk daripada pengolahan sampah anorganik gitu ya bisa berupa kemasan-kemasan yang memang bisa termanfaatkan kembali maupun sampah organik yang bisa dipakai untuk pupuk maupun ekoenzim seperti itu. Alhamdulillah selama ini kita support ya TPS 3R Cipanjer ini untuk sarana prasarana juga gitu ya. Kemarin juga terakhir kita memberikan bantuan berupa 1 unit mesin ya pengolah sampah gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadikan nilai yang lebih positif lagi untuk perkembangan TPS 3R Cipanjer khususnya. Harapan kami, saya itu ingin target itu setiap kelurahan itu dibangun TPS 3R gitu ya, supaya itu menjadikan salah satu solusi nyata untuk pengurangan sampah di Sumber. Tinggal kata kuncinya adalah bagaimana masyarakat memilah dan memilih sampah di Sumber, memisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik, sehingga yang dibuang ke TPA Ciangir itu hanya residunya saja gitu.
Ini apa lagi sih, As? Aduh, Pandu, kita bakal lebih detail penjelasan mengenai bank sampah TPS 3R Mandiri seperti itu. Oke. Dan di sebelah saya Iya. ini sudah ada direktur utamanya langsung loh. Direktur? Betul. Dari bank sampah TPS 3R Mandiri. Oke. Luar biasa. Pak, ini kan udah ada timbangan dan Iya. tadi udah beberapa nih ada Bener. alat yang kepo nih. Ya tadi kan Pandu juga Iya. bawa sampah nih, Betul, Pak. betul, ya. Jadi berarti harus timbang dulu Harus dong. timbang dulu dong, Harus ditimbang. jelas. Nanti setelah ditimbang baru di sana untuk dipilah. Oke, kita boleh dong dapat penjelasannya Iya, boleh. secara detail Siap. dari Bapak. Iya. Seperti apa, Pak? Ya, kegiatan di sini adalah kegiatan pengolahan sampah ya, baik diolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, jadi barang nanti kita bisa dilihat di tempat penyimpanan barang ya. Terus kita di sini juga dari sampah organik dibuat kita sebagai pupuk organik atau pupuk kompos ya. Baik. Nah, jadi di sini semua sampah bermanfaat ya. Jadi hampir semua sampah diolah atau dipergunakan kembali ya. Oke. Nah, terutama yang tadi Pandu bawa nanti kita timbang ya. Ditimbang, Kemudian oke. kita bayar cash atau ditabungkan di sini boleh. Nah, dan intinya uangnya itu untuk membantu kehidupan ekonomi sekuler masyarakat. Oh, jadi tiap masyarakat yang membawa sampah terus ditimbang ke sini, uangnya itu hasilnya bisa dibawa sendiri atau Ya, ditabungkan? betul, betul. Tergantung kebutuhan mereka gitu kan. Oke. Tergantung keinginan mereka apakah mau ditabung atau oke. tidak gitu kan. Kalau Pandu mau ditabung, ini prosesnya seperti apa, Pak? Iya, Pak. Kalau Pandu ditabung di sini, Iya. Boleh. Pandunya ditabung uangnya, Pak. oh uang ya. Saya butuh, Pandu, tadinya saya ya. butuh gitu. Iya. Buat pelengkap di sini gitu kan. Boleh, kalau itu nanti sama saya lah Ya, negosiasi. kalau ditabung masyarakat di sini ya, Paham. sampahnya itu ditabung kemudian disimpan di kami dan mereka bisa ngambil pada momen-momen tertentu hari raya atau tahun baru gitu Luar kan. biasa. Atau sekalipun mau diambil tiap bulan boleh saja. Ketika mereka ada kebutuhan, saya seperti tadi Pak RW jelaskan ya, Iya. buat beli token atau buat jajan anak dan sebagainya. Yang penting intinya masyarakat sudah teredukasi dan bisa ada manfaatnya dari pemilahan sampah sejak dari rumah. Oke, memilah, memilih, menghasilkan. Ya, menghasilkan Betul, gitu. ya. Ada pundi-pundinya. Oke. gitu. Nah, jadi tertarik, As? Mau Tertarik. itu nggak ditimbang nggak? Enggak, kamu kan yang mau dijualnya. Oke, tadi kan ada ini juga, Ya. ada timbangan. Tadi Betul. saya lihat ada buku apa tuh? Buku ya? tabungan Iya. tadi. Oh, buku tabungan. Buku Di-spill boleh nggak? Ya, Mana? boleh. Nanti ada apa masyarakat yang mau menabung ya. Jadi kita nanti diperlihatkan bukunya ya. Oh, siap. Kebetulan di luar sudah ada yang menunggu yang mau menabung ya dari masyarakat kami ya. Oke, kita Kebetulan langsung melihat Pandu. ada siapa? Ada Pandu, ada Asmara juga. juga Iya. di sini ya. Oke. Jadi bisa lebih Lihat spesifik secara melihat ya, langsung. lebih jelas, lebih detail gitu kan. Oke, kita lihat tabungannya, Ya. kita lihat saldonya, bisa dipotong nanti ya. Oke. Variatif, ada yang masih 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta juga ada yang 700.000 juga ada. Luar biasa. Bahkan sampai kemarin ada masyarakat yang bisa melunasi arisan kurbannya dari hasil sampah. Dari sampah? Iya, kita semua berbahagia gitu ya, berbahagia hampir nangis juga saking bahagianya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini ada warga masyarakat nih mau neman nih. Nah, ini seperti itu. Oh, Siap Pak Kadir? gini. Ini bukunya Pak. Oh, iya, ada siap, buku siap. tabungannya sendiri Nah. tuh. Nah, Sampah ini sudah dipilih dari rumah ya, Pak ya? Ya ini sebagian sudah dipilah ya, sudah Oke. tidak tercampur dengan organik atau residu. Ini semuanya anorganik ya. Tinggal nanti dipilah per jenis oleh tim gitu, Oke. oleh tim pemilah gitu. Ada krunya ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini berapa kilo nih? Jatuhnya nih 3,2 3 kilo 2 on gitu 3 ya. kilo 2 on. Itu berapa Eh, jatuhnya Pak harganya, Pak? Ini kalau campuran seperti ini kita terima di 1.500 1.500 per kilonya. per kilonya. Betul ya. Maaf, ini bersama Bapak siapa nih? Pak Kodir, Kodir. luar biasa. Pak Kodir rajin katanya, ini warga yang selalu menyetorkan ini ya, Sampah. Ini setiap hari Pak Ya, store ke sini. setiap hari, ya. Setiap hari. Biasa. Waduh, jadi banyak dong tabungannya. Nah, lumayan. Wah. Spill nih, pemirsa lihat nih totalannya. Di harga berapa tadi, Jadi, Pak? ini 1.500 per kilo. 1.500 per kilo. Ya, jadi kalau 3 kilo itu berarti 1.500 kali 3 4.500 sudah hampir 5.000 dia. Tuh, Alhamdulillah. 5.000 kali 7 kalau sebulan kali 30, oh bisa umroh dugda gitu modal. Bisa. Udah jalan kaki. Tahan dulu. Iya. Ini bakalan ada segmen selanjutnya. Oh iya. Tema passion. Oh belum selesai di sini Pak. Nah, Ya
Nah, jadi ini Asmara ini sebagai catatan pegangan buat Pak Kadir ya. Oke. Nah, buku tabungannya seperti ini. Oke, boleh saya pegang dulu? Boleh. Oke, pemirsa ini dia buku tabungannya ya. Tuh, udah di-spill. Tapi kita tahan dulu, bakal ada segmen menarik dan spesial. Yap. Tentunya bakal, wah, lebih fantastis lagi informasi yang pemirsa di rumah dapatkan. Waduh. Tentunya bersama saya Asara Asmara. Saya Pando Kemal Fasya, tetap di RW Istimewa. Yuk. Pak, Jangan lompat, Pak. Please, jangan lompat. Jangan lompat, please. aduh. Lagi melihat memonitor kawasan Oh, Cipanyir. oke. Ternyata mungkin masih ada sisa-sisa sampah. Oke. Tak kirain tadi mau melakukan adegan sesuatu. Wah, itu nanti bikin heboh ya kalau gitu. Jangan. bikin heboh. Yang harus bikin heboh itu memperkenalkan bahwa di sini ada apa aja nih, Pak. Luar biasa. Ya, ini kawasan Cipanyir. Ya. Dulunya itu kawasan ini kawasan kumuh. Kawasan kumuh. Siap. Mungkin dari tahun 2017 ada pemetaan kawasan ini. Alhamdulillah 2018 sudah mulai ada penataan pembangunan dilanjut beberapa tahun. Ya. Alhamdulillah mungkin kawasan sini yang tadinya kumuh sekarang tidak kumuh, termasuk alhamdulillah dengan adanya program Kotaku dari Kementerian PU Ya. bisa membangun secara bertahap. Alhamdulillah mungkin hasilnya seperti ini. Mencoba ini harapan kami ini belum tuntas, belum selesai. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut sampai mungkin karena di Panyikiran ini ada produk yang menjadi ciri khas Kota Tasikmalaya yaitu payung gelis. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke sana. Nah, awalnya dulu juga pemetaan itu sampai ke kawasan payung gelis. Mungkin untuk kawasan Cipanyir ini sebetulnya ini 2 kecamatan. Kecamatan Ninggiang dan seberangnya itu Kecamatan Cipedes. Beda ya, Beda. berbeda. Oke, berarti ini Oke. apa namanya? Perbatasan. Perbatasan. ya, Perbatasan. Lalu untuk pemeliharaannya sendiri, susah banget nih mulai. Pemeliharaannya sendiri nih Pak Camat, seperti apa nih untuk kawasan wisata yang sudah dibangun ini? Ya, memang awalnya ada istilahnya diberi modal oleh pemerintah. Ya. Terus harapan kami bagaimana masyarakat di sekitar sini bisa memanfaatkan, bisa memelihara hasil-hasil pembangunan yang nantinya mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Jangan sampai dari pemerintah sudah memfasilitasi pembangunannya, masyarakatnya tidak peduli. Terus kami juga mengajak berembuk masyarakat yang di sini supaya ya kedepannya masyarakat bisa betul-betul bisa mengelola kawasan ini, karena ya harapan kami dengan dibangunnya kawasan ini, apalagi sebagai destinasi wisata, mungkin ya banyak orang yang datang ke sini, masyarakat juga mungkin nanti ada dampaknya, imbas yang positif. Mungkin masyarakat bisa berjualan, bisa berdagang, yang nanti juga bisa menambah pendapatan warga masyarakat di sini. Oke. Memang harapan kami juga mungkin sebetulnya tidak hanya di kawasan Cipanyir ini, di RW 11 dan 8 Kelurahan Panyikiran. Harapan kami juga di setiap kelurahan yang ada di kecamatan ini yang minimal ada 1 lokasi yang dijadikan destinasi wisata, atau mungkin ada produk unggulan yang mana mungkin nanti di 6 kelurahan yang ada di kecamatan ini yang jadi tidak hanya di Cipanyir ini, mungkin yang kelurahan yang lain juga harapan kami itu adalah produk-produk unggulan atau destinasi wisata yang bisa dikembangkan. Itu yang menjadi target kami ke depannya. Oke, kita boleh ikut mantau juga nggak Pak Camat? Iya, Tadi boleh kan nggak? Bapak Ya, lagi camat, silakan. lagi mantau juga ya Pak Iya Camat? nih, kayaknya seger deh, Pak. Ya mungkin ya ke depannya kami juga sudah koordinasi dengan dinas Porabudpar supaya ke depannya itu bisa betul-betul lebih ditata lagi. Karena yang namanya objek wisata itu harus ada daya tarik. Karena kalau tidak ada daya tarik ya percuma saja. Mungkin ya masyarakat tidak hanya mungkin di sekitar sini, yang mudah-mudahan dari luar juga
bisa datang ke sini. Tapi yang paling penting bagaimana mungkin untuk penataan kawasan ini sebaik mungkin. Oke, bakalan ada rencana ada jembatan nggak Pak nanti ke depan seberangan gitu. Jadi Ya. agar tidak jauh gitu muter kalau mau ke Cipedes. Ya mungkin ya ke depannya bisa terus bertambah. Ya kemarin juga dulunya yang di sebelah sana juga tidak ada jembatan. Karena sudah dibangun. Sekarang sudah Sudah dibangun dibangun, berarti ya, luar biasa. Waduh. Seger kayaknya Pandu pengen ngacu deh, Ja. Boleh, silakan. Aduh, harusnya jangan dong, tahan. Ya kalau merasa masih anak kecil, saya juga dulu kecil itu suka berenang di sini. Tuh, Biasa. kan? Karena Pandu Seru masih ya. kecil, Pak. Jadi boleh kan? Enggak, tidak diperkenankan dan tidak direkomendasikan. Jadi alhamdulillah mungkin untuk warga di sini dulunya kan yang BAB-nya itu ke sini, alhamdulillah sekarang itu sudah tidak ada lagi. Tidak lagi karena dengan penataan kawasan ini ya mungkin masyarakat di samping secara mandiri membuat safety tank. Di sini juga mungkin ada beberapa safety tank komunal. Jadi dari BAB ditampung di sana, ada pengolahan, jadi air yang ke sungai itu sudah steril. Sudah steril. Buktinya sekarang Pandu. Iya. Ini luar biasa, sangat bersih, airnya jernih ya Pak. Bisa kita lihat bersama-sama nih pemirsa. Tuh, luar biasa. Cuma yang menjadi masalah itu karena aliran sungai datangnya mungkin tidak hanya dari sini, dari hulu mungkin ya masih ada mungkin yang di sebelah sana yang buang sampah ke sungai, ke Cilosai ini. Mungkin ya seperti ya di bawah ini, mungkin ini bukan yang dibuang oleh warga di sini. Betul, tapi Tapi bawaan ini mungkin ya. bawaan yang Iya. dari sana. Ya Oke. mudah-mudahan juga ada sinergi dengan warga yang di sana supaya sekarang itu tidak buang lagi yang nama sampah ke sungai. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan Oke. jenuh ya, terus butuh relaksasi, pengen denger suara apa namanya? Air, boleh Relax. datang ke sini. Kita udah membahas keseruan-keseruan kita hari ini bersama Pak Camat. Betul ya, dan ada yang makin menarik lagi ya, dan juga pemirsa jangan dulu kemana-mana, tetap di RW Istimewa. Apa? Ada ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Bu, ibu lah. Ini nih yang bikin rame warga ya. Luar biasa. Kalau gak ada ibu-ibu kayak kurang sepi banget. Betul banget, karena ibu-ibu ini ras terkuat di dunia dong. Jadi makin Luar rame biasa. nih, kita punya hadiah buat ibu-ibu. Seneng kan dapat hadiah? Padahal belum dapat hadiah. Untuk menang ya. Oke. Tapi sebelum dapat hadiah, kita punya pertanyaan nih buat ibu-ibu. Mau nggak kalau buat ngejawabnya? Mau, bener ya? Harus. Mau. Iya. Bisa jawab. Oke. Bisa gimana? Harus bisa. Kalau nggak bisa terjun Bu. Oke, pertanyaannya kita keluarin dulu mic ajaibnya, tenang. Coba, mana? Sep. Hup. Mic ajaibnya kita keluarkan. Pertanyaan yang pertama. Siap ya pertanyaannya ibu-ibu. Sebutkan 5 yang unik dan menarik. Hal ya Bu, hal yang unik dan menarik dari tempat wisata Sungai Cipanyir. Ada yang mau? Jawab. Angkat tangan Bu, kalau nggak bisa angkat kaki. 5. Ini tangan sama kaki. Bener. 5. Ayo. Oke. 5. Hal unik yang menarik yang aduh kayaknya nyaman Sebutin. banget di sini. 1. Ada ibu. Bisa dipakai berenang. 1, 2, Terus? bermain. Bermain. 3, sepak bola. Oke. Makan. Satu lagi. Mancing. Oke. Sudah 1 Udah 5. Yes. Seru kan? Oke, Tuh. masih ada satu lagi. Masih ada tenang, satu lagi. tenang. Ibu ini tetap minta jawab dulu.
Jawab dulu. Tini ini. Tertini ini apa? Kamu bertanya-tanya. Aduh. Gitu. Oke, ditahan dulu. Iya. Ada request. Kamu nanya. Siap. Pertanyaan kedua, kapankah wisata ini dibangun? Nah, coba. Tahun berapa tahunnya? Tahun 2021. Bener gak? 2021. 2021, Bener? Betul. Yeay. Kasih ya. Nah pemirsa, itulah dia keseruan kita bersama RW 11 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, tentunya dalam program RW Istimewa. Baik, jadi melihat kegiatan masyarakat di sini, alhamdulillah kami dari Polsek dan Koramil sangat mendukung. Kemudian dengan kegiatan ini adanya kegiatan bank sampah di sini, kami sangat mendukung selain untuk menjaga kebersihan, kemudian ada pengolahannya itu jadi mendapatkan menambah pendapatan masyarakat sehingga bisa mengurangi terjadinya kamtimas atau kegiatan apa misalkan tindak pidana. Jadi situasi kamtimas di wilayah KRWN sini alhamdulillah jadi kondusif. Jadi kami sangat mendukung, mudah-mudahan ini bisa menularkan ke RW lain atau kelurahan yang lain sehingga situasi kamtimas di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Polsek ini bisa kondusif. RW kami RW Istimewa. Pemirsa, masuk segmen 3 nih, Yes. yang mana tadi segmen 1 kita sudah mendatangi, melihat langsung nih pilah-pilih sampah di TPS 3R Mandiri. Dan sudah melihat ya wisata Cipanyir ya yang ada di Kecamatan Indihiyang Iya, ya, lokasinya di RW 11. Betul, itu estetik banget, luar biasa banget. Dan segmen 3, sekarang kita akan mendatangi UMKM apa nih Apandu? Ini di bidang konveksi cukup terkenal dan fun fact-nya salah satu jadi penonton setia lo ownernya. Oke. Radar TV ya. Tahu gak siapa? Siapa itu? Teselo Collection. Luar biasa. Wow. Apalagi baju yang kita kenakan juga ini luar Betul, biasa dari nih. Selo Collection. Salah satu produknya. UMKM Yes. dari RW 11 Kecamatan Indihiyang, Tasikmalaya. Seperti apa kegiatan kita hari ini? Ikuti kegiatan Asara dan Pandu dalam program RW Istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini kayaknya lagi produksi, lagi sibuk-sibuknya. Iya nih. Di Aduh, konveksi Selo Collection. Iya, siap. Ini lagi ngapain nih, Pak? Iya, biasa we nih. Ada Hah? orderan ini nih, kaos. Kaos. Ini namanya lagi ngobras. ngobras ya. Iya. Bukan ngobrol santai ya. Ngobras, ngobrol. Santai. Iya, siap. Gak nyambung kok. Siap. Gak nyambung ngobras, ngobrol santai pemirsa. Iya. Nah, kita juga lihat proses di sebelahnya juga. Ini lagi proses apa nih, A? Oh, nyambung. Nyambungin apa hubungan? Oke, ini A-nya siapa namanya? Amulya. Tuh. Nah, pemirsa, ini juga proses penyambungan ya dari bahan satu ke bahan selanjutnya Tuh. sehingga menjadi proses pembuatan baju ya. Wah, luar biasa ini. Kalau Tapi- ngomongin tempatnya mau bareng Bapak siapa? Mau bareng Pak Selo dong. Ya, ini nih salah satu ownernya. Iya. Ya, karena ini adalah salah satu penonton setia Radar TV As ya. Oke, luar biasa. Pak, Oke, boleh ini, dong. ini produksi apa aja sih di Selo Collection? Produksi mas semua juga ada. Yap. Apa dari mau kemeja, Kemeja. training, apalagi nanti kan ajaran baru nih. Yap. Seragam sekolah dari sekolah-sekolah kan kami memang udah meluas lah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang ini memasuki kan mendekati bulan suci Ramadan nih. Sekarang ini pesanan THR-an buat hadiah. Waduh. Alhamdulillah dari Boleh dong perusahaan bagi-bagi juga. THR. Insya Allah. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini bisa sesuai dengan permintaan requestan ya. Iya, bisa. Oke. Nanti model misalnya pengen begini, Pak. Nah, baru Ini ada. contohnya kayak ini nih yang dipakai ya. Iya, Ini juga salah satu nah, requestan juga di nah. pemirsa. Jadi kalau misalkan mau pesan order sesuai dengan keinginan ya, Nah. dari mulai desain, gambar segala macam bisa disesuaikan. Siap, Oke. bisa. Nah, lanjut ke Kang Mulya. Kang Mulya, sehari targetnya berapa baju nih, Kak?
50, 100. Sanggup 50 sampai 100 baju? Sanggup. Maksimalnya sampai berapa? 100, luar biasa. Tapi untuk Kang Mulya sendiri berarti sudah berapa lama kerja di Selo Collection ini, Kang? Dari sekolah SMA kelas 1. Berarti dari segi penyambungan, segi sablon, bordir apapun itu bisa dikuasai ya, tekniknya luar biasa. Jadi produksi di sini tuh apa aja selain ngobras, terus penyambungan, terus ada apa lagi? Ada nyablon. Ada manual sablon tuh ada manual, ada langsung pakai mesin, itu contoh mesinnya ada. Di atas sekarang lagi ada yang nyablon. Oh, oke, di lantai 2. Nyablonnya khusus di lantai 2. Oke, nanti kita ke lantai 2 nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Siap. Nah, Biar pemirsa tahu nih bagaimana produksi konveksi gitu kan, di salah satunya Selo Collection yang bertempat di RW 11. RW 11 ya, Panyingkiran Indihiyang. Iya, luar biasa. Ini juga merupakan UMKM unggulan dari RW 11 dan barangkali pemirsa di rumah bingung mau bikin baju, seragaman, apapun itu, mau custom request, sesulit, serumit, sebanyak apapun itu, boleh nih datang langsung ke Selo Collection. Harus bangga produksi dari warga Tasikmalaya. Ya udah deh, kita lihat ke atas aja dulu. Boleh? Ayo kita langsung ke atas. Nah, ini pemirsa salah satu ya sedang produksi apa namanya sablonan ya. Sablon. Ini berapa pieces? 200 pieces ya, tergantung apa namanya permintaannya ya. Oke. Terus setelah disablon gimana tuh? Nunggu kering dulu. Oh, nunggu kering. Dijemur atau nggak perlu? Oh, dijemur. Oke. Ini sebenarnya salah satu pesanan juga ya. Nuh. Kuda langit. Bukan kuda lumping ya pemirsa ya. Coba lihat As di sana As. Itu yang sedang dijemur. Ada. Ini merupakan hasil yang sudah disablon pemirsa Radar TV, bisa kita lihat bersama-sama. Ini dengan jumlah yang banyak ya, ini baru sebagian dan ini lumayan prosesnya agak cepat ya Pak ya. Kalau untuk ini penyablonan kan beberapa warna. Ini baru cuma satu warna. Nanti kan ada biru, ada merah. Ada tahapan-tahapan yang lain dan tentu ini juga prosesnya berulang kali karena juga untuk membuat dan menimbulkan warna yang lain seperti itu. Luar biasa. Ini dari kuda langit, PR kuda terbang. Nah pemirsa, kita akan coba secara langsung proses sablon nih di Selo Collection. Nih Pandu udah mulai coba. Semoga jangan gagal. Enggak, tapi sebelumnya dia udah latihan 3 baju nih guys. Masa ini baju keempat bakalan gagal. Oke. Dan tadi Asara juga udah coba baju pertama, itu sablonannya luar biasa pemirsa. Oke. Sip. Oh my god. Udah belum ya? Ngeri sedep ya. Gimana? Ini bisa dibuka berarti A? Tahan yang putihnya. Luar biasa nih pemirsa. Seru sekali kegiatan kita hari ini ya. Nah, ini juga kita langsung dipandu oleh tim profesional dari Selo Collection. Nah, tidak terasa segmen terakhir nih Bapak Pasya ya. Seru banget di RW 11 ini. Betul, di Kecamatan Indihiyang ya. Ya, tepatnya di Panyingkiran nih. Betul. Nah, tidak terasa waktunya sudah habis juga. Mungkin Asara Asmara. Ya, saya Pandu Kemal Pasya. Undur diri dan undur suara. Sampai bertemu di segmen selanjutnya dalam program RW Istimewa.